Sebelumnya kita sudah bicara tentang fungsi. Nah, di sini untuk hari ini kita akan bahas tentang uh, apa penerapan fungsi. Jadi di sini kita fokus pada fungsi linier. Karena yang kita bahas di sebelumnya, sistem persamaan linier, kemudian persamaan linier, dan pertidaksamaan itu kita fokusnya memang pada persamaan linier. Walaupun sebenarnya fungsi itu bisa macam-macam, fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi-fungsi yang lain. Di sini kita fokus untuk hari ini kita bahas tentang penerapan fungsi linier yang berkaitan dengan agregat bisnis. Yang pertama, fungsi permintaan. Fungsi permintaan di sini suatu persamaan matematis yang digunakan untuk menyatakan hubungan fungsi antara jumlah permintaan barang dan semua faktor yang mempengaruhinya. Artinya eh, di sini kita akan membahas apa namanya jumlah permintaan pada suatu barang yang akan kita bahas begitu. Kemudian fokus utamanya harga produk itu sendiri dan jumlah barang yang diminta. Artinya walaupun sebenarnya di sini ada banyak faktor yang mempengaruhi misalkan apa eh, permintaan suatu barang, artinya lakunya suatu barang itu tentu banyak faktor. Di antaranya di sini mungkin pendapatan dari orang yang membeli, kemudian harga barang, kemudian selera konsumen itu, tapi di sini tidak dimasukkan di sini. Di sini hanya fokus pada dua faktor yaitu harga produk itu sendiri dan jumlah yang diminta. Begitu. Ya, jumlah yang diminta. Kemudian di sini hukum permintaan itu tentu semakin rendah suatu barang, maka semakin banyak barang yang diminta. Sebaliknya semakin tinggi harga barang tersebut, semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Artinya di sini fokusnya pada konsumen, kita sebagai pembeli begitu. Artinya kalau kita sebagai pembeli kan kalau misalkan harga barangnya murah, tentu kita semakin semangat untuk membeli begitu. Artinya ukuran murah itu kan dari harga yang biasa begitu segini, kemudian turun, tentu apa namanya itu juga berpengaruh pada jumlah penjualan begitu. Jadi di sini, nah berdasarkan ini nanti grafiknya ini bersifat negatif atau berbanding terbalik. Grafiknya itu kira-kira seperti ini. Jadi kalau ini adalah P, P itu harganya, kemudian Q ini adalah jumlah barang yang diminta. Ketika harganya tinggi, maka permintaannya sedikit. Semakin ke sini, semakin ke bawah, harganya semakin apa? Semakin murah, maka permintaannya semakin banyak begitu. Makanya di sini yang dimaksud dengan berbanding terbalik itu seperti ini. Nah, nanti di fungsi berikutnya kita akan melihat yang fungsi positif yang tidak negatif. Jadi gambarnya akan seperti ini kalau fungsi permintaan. Nah, terus apa namanya? Fungsinya atau persamaannya key ini sebenarnya key dan P. Untuk membedakan nanti dengan yang satunya ini fungsi permintaan. D itu demand, permintaan. Q jumlah barang yang demand itu sama dengan A dikurangi B kalikan P, P, D. A dan B-nya itu adalah parameter. Nanti kita akan bentuk persamaan ini berdasarkan apa yang diketahui begitu. Nah, contoh misalkan suatu produk harganya 100.000. Di sini kalau harganya 100.000 terjualnya hanya 10 unit. Kalau harganya 75.000 terjual menjadi 20 unit. Nah, di sini harga itu tadi apa? P atau Q? Harga itu P. Kemudian Q itu jumlahnya ya. Jadi anggaplah di sini untuk di sini kan intinya adalah fungsi permintaannya kemudian grafiknya. Untuk grafiknya kita butuh dua titik untuk menggambarkan persamaan. Anggaplah ini P1, yang ini Q1. Kemudian kalau harganya berubah menjadi 75, P2, maka jumlah yang barang yang diminta adalah menjadi Q2. Jadi fungsi permintaannya itu kan tadi dalam bentuk Q. Itu kalau sudah diketahui dua titik, misalkan di sini P1,
karena posisi Q itu di X tadi, ini adalah Q1, P1 dan Q2, P2, maka untuk membuat persamaannya itu adalah Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1, P2 min P1. Ini yang akan kita gunakan untuk membuat suatu persamaan kalau diketahui dua titik gitu. Anggaplah ini titik yang apa namanya? Titik koordinat kalau kita gambarkan pada tadi. Nah, di sini ini kan saya asumsikan adalah P1 di sini Q1. Ini P2, ini Q2. Boleh terbalik, maksudnya kalau di sini P2 ada apa, tapi harus di sini Q2. Pasangannya harus sama. Yang mana yang satu, yang mana yang dua, terserah. Ketika dimasukkan ke persamaan ini, pasti hasilnya sama. Yang penting ketika di sini ini pasangannya, ini P1, di sini harus Q1. Jangan sampai kebalik, ini P1, Q2, maka itu akan berpengaruh pada hasilnya juga akan berbeda. Begitu. Nah, kalau seperti ini berarti titik-titiknya di sini Q1 P1 itu berarti 10,100 pp. Gitu ya. Kemudian yang kedua 20,75. Nah, ini kita masukkan ke persamaan ini. Jadi di sini yang ini adalah apa namanya? Ini kan Q1 P1. Ini Q2, ini P. Kita masukkan ke sini. Jadi di sini yang tidak ada satunya berarti tetap ini Q, ini tetap P. Berarti Q min. Q satunya berapa? Q-nya? Q satunya 10 per Q2 20 min P min P satunya per P2-nya dikurangi 100. Oke, kemudian kita apa namanya? Sederhanakan Q min 10 per 20 dikurangi 10 sama dengan P min 100.000 per 75.000 dikurangi 100.000 ketong puluh lima kurangi 100 min 25 karena fungsinya tadi Q sama dengan apa begitu. Jadi di sini daripada ruas ini kita hanya sisihkan Q. Yang pertama kita pindah ini ke atas, kemudian nanti kita kurang ini, kita pindah ke sini. Tapi satu-satu. Yang ini dulu, 10-nya kita pindah ke sini. Berarti Q min 10 sama dengan 10 kalikan P min 100.000 per min 25.000. Kemudian ini kita bisa langsung sederhanakan karena 10 kita coret 1 di sini. Jadi yang bawah ini tersisa min 2.500. Kemudian Q sama Q min 10 ini sama dengan ini kita bagi masing-masing di sini yang ini kan P min 100.000 dibagi 2.500. P per min 2.500 min yang ini min 100, ini min berarti jadi plus 100.000 dibagi 2.500. 100.000 bagi 500 berapa? 2.500. Berapa? Kurangi. Bagi kok kurangi. 100.000 100.000 dibagi 2.500 4 apa berarti? 40. Berarti saya tulis ulang di sini Q sama dengan P per min 2.500 plus 40. Di sini min 10-nya saya pindah ke belakang menjadi sorry, benar. Plus 10. Berarti tadi
rumusnya itu kan Q A min BP gitu ya. Nah, ini 40 tambah 10 itu 50, jadi saya tulis 50 dikurangi 1/2500 kalikan P. Jadi ini adalah fungsi permintaannya. Dengan berarti A-nya itu 50, B-nya min 1/2500. Kalau ini adalah persamaannya, Q sama dengan A min BP. Tadi kan A dan B itu adalah parameter. Di sini kita bisa buat persamaannya menjadi bentuk yang seperti ini. A-nya itu 50, B-nya min 1/2500. Kalau fungsinya Q sama dengan 50 dikurangi 1/2500 P. Kemudian ini sudah fungsinya berarti fungsi permintaannya. Kemudian di sini grafiknya seperti apa? Grafiknya itu di sini sudah ada 2 titik. Jadi untuk menggambar grafik itu sebenarnya cukup ada 2 titik ini bisa kita gambarkan. Artinya misalkan kita gambarkan di sini ini adalah Q, ini P. Tadi kan titiknya adalah 10,100.000. Q-nya di sini anggaplah di sini ini 10, berarti kira-kira di sini 20-nya. Kemudian misalkan di sini 100.000, ini 50, di sini 75 kira-kira 75.000. Jadi titik-titiknya 10 di sini 10,100.000. Berarti yang 10 di sini 100.000. Berarti kita pertemukan di sini berarti titiknya. Kemudian kedua 20 dan 75. 75 dan 20. Jadi mana grafiknya? Grafiknya itu adalah sebuah garis yang kita menghubungkan dua titik ini. Jadi ini adalah grafiknya yang ini. Grafik dari apa? Grafik dari fungsi permintaannya. Fungsinya kita sudah hitung tadi. Q sama dengan 50 min 1/2500 P. Jadi inilah gambar dari grafik yang ini. Grafiknya kan apa namanya? Sama ya kayak yang tadi ya. Jadi fungsi negatif yang tadi itu. Gitu. Jadi untuk menggambar grafik tadi sudah ada titiknya di sini, kita langsung letakkan apa namanya, pasangkan 10 dan 100.000. Kita yang penting di sini apa namanya, skalanya apa namanya, samalah kira-kira begitu. Ini kalau di sini 10, ini 20, ini 100, ini 50, tengah-tengahnya 75 begitu. Nanti walaupun bukan ini sebenarnya, tapi kira-kira modelnya akan seperti itu. Gitu. Jadi pertama fungsi permintaannya adalah yang ini tadi prosesnya. Ini juga akan kita pakai nanti pada fungsi-fungsi berikutnya. Kemudian setelah ketemu ini adalah grafiknya. Kita bisa menggunakan atau kita gunakan titik-titik yang diketahui pada soal tadi. Sebenarnya dengan tanpa kita menghitung ini, kita bisa langsung menggambar dengan dua titik yang diketahui. Itu yang pertama tentang fungsi permintaan. Kemudian ada fungsi penawaran. Fungsi penawaran ini fungsi permintaan ya tadi ya seperti yang tadi. Jadi kalau di sini hanya dilihat dari jumlah barang yang diminta atau lakunya berapa begitu, kemudian harganya begitu, hanya dua faktor. Jadi sebenarnya ada faktor-faktor yang lain. Di sini ada tingkat pendapatan konsumen. Tentu kalau apa namanya, orang-orangnya semakin kaya di sekitarnya, mungkin akan semakin banyak menghabiskan barang untuk membeli. Kemudian harga barang subsidi, terus kemudian selera konsumen, jumlah penduduk, tentu ini berpengaruhi ekspektasi harga di masa depan. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan pergeseran fungsi kurva permintaan itu. Begitu. Kemudian yang berikutnya, ini yang pertama adalah fungsi permintaan, yang kedua adalah fungsi penawaran. Fungsi penawaran ini apa? Dari sisi penjual. Jadi di sini sama sebenarnya apa namanya, fungsi penawaran ini sebenarnya banyak faktor, cuman fokusnya pada konsumen dan hanya pada jumlah barang yang terjual dan
barang yang ditawarkan begitu. Nah, hukum penawaran itu semakin tinggi barang, tentu semakin banyak barang yang tersedia ditawarkan oleh produsen. Artinya, ya saya sebagai penjual mungkin kalau harganya apa namanya tinggi, otomatis kan untungnya tinggi. Kita berharap barang yang terjual semakin banyak begitu. Kemudian kalau harganya menurun, kita mungkin akan apa namanya tahan dulu gitu. Bahkan yang banyak terjadi itu kalau ada informasi kenaikan harga, biasanya barang itu ditimbun terlebih dahulu, baru nanti setelah naik baru dikeluarkan untuk dijual begitu. Begitu. Nah, ini bersifat positif artinya berbanding lurus. Artinya kalau barang naik kita berharap penjualannya banyak, kalau barang apa harga turun dia berharap penjualannya tidak terlalu banyak begitu. Jadi sehingga kurvanya akan seperti ini. Ini perbedaannya. Kalau tadi kan begini, yang ini sekarang begini. Fungsinya sama, apa fungsi penawar, fungsi permintaan dan fungsi penawar sama, cuma bedanya ada di sini nanti apa plus minus pada di sini yang berpengaruh. Tentu ini akan berpengaruh pada apa kurva yang ditampilkan yang dihasilkan. Gini soalnya sebenarnya sama. eh, Apa namanya, misalkan harga produk 500, maka barang yang terjual 60 unit. Kalau 700, 100 unit. Ini sama dengan yang tadi, harga itu apa? Harga itu apa? P apa Q? Harga itu P, price. Kalau ini P1, ini berarti Q1-nya di sini. Kalau ini yang ini P2, berarti yang di sini adalah Q2. Berarti kita punya P1, Q1, P1 berarti 60,500 ribu. Satunya 100,700 ribu. Nah, tadi gimana rumusnya untuk membuat persamaan itu? Oh, gimana tadi rumusnya? P1 itu apa? Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 P2 min P. Oke. Nah, ini kita sudah punya ini, kita tinggal masukkan berarti Q min Q1-nya berapa? Q 60 per Q2-nya 100 min 60 sama dengan P min P1-nya 500 ribu per 700 ribu dikurangi 500 ribu. Oke. Sini kita lanjutkan 60, 100 min 60 berapa? 40. P min 500 ribu per 700 dikurangi 500, 200 ribu. Nah, kalau bentuk kayak gini kan ini nggak bisa langsung disederhanakan kayak tadi. Karena kalau kayak gini berarti P dibagi 200 ribu, dikurangi 500, dibagi 200 ribu begitu. Nah, ini kita pindah ke sini. Berarti Q min 60 sama dengan 40 kalikan P min 500 ribu. Sini. Per 200 ribu. Ini yang kita bisa sederhanakan. 0, 1, hilang. 20 bagi 4 itu berapa? 5.000 berarti 20-nya habis. Di sini kita ganti dengan 5, berarti 5.000. Jadi ini Q min 60 sama dengan P min 500 ribu per 5.000. Oke, berarti di sini Q sama dengan P per 5.000 dikurangi 500 ribu per 5.000. Ini saya pindah plus 60. Berarti Q sama dengan 500 ribu dibagi 5.000. Ini nolnya 3.
Habis ini 1 bersih tersisa 100 ya. Min 100 ditambah 60. Berarti sini kan min 100. Tambah 60? Min 40. Saya tulis di depan min 40 ditambah 1 per 5000 P. Berarti ini adalah fungsinya. Fungsi apa tadi? Fungsi penawarannya. Berarti di sini A-nya adalah min 40, ini plus sesuai yang tadi, kemudian B-nya adalah 1 per 5000 begitu. Kemudian kita gambarkan di sini dengan cara yang sama kayak tadi. Jadi di sini kita gambarkan ini misalkan Q, di sini P, kemudian di sini Q-nya 60, berarti kira-kira kalau ini 50, ini 100, 60 di sini. Ini 100. Kemudian kalau 700 di sini 350, kira-kira di sini 500-nya. Berarti pasangannya adalah 60 dan 500. 60 dan 500 di sini. Yang kedua 700 itu dan 100 itu dan 700 sini. Berarti ini adalah apa namanya? Gambarnya. Gambar dari apa? Gambar dari persamaan Q sama dengan min 40 plus 1 per 5000 P. Gitu. Ada yang mau tanyakan? Coba ada malah. Atau oke. Lalu saya cekit. Dina, naman ngaji. Tapi ngering kan? Tapuan, kapan? Nggak ada ya? Nggak ada, aman, dah. Amin, aman, aman. Insya Allah ada Martin, insya Allah. Gitu. Jadi di sini ini dapat dari situ. Kemudian ini sebenarnya biar biar sama dengan yang tadi sih, yang apa persamaannya itu adalah Q sama dengan A plus B P begitu. Hanya di sini ternyata negatif dan itu tidak ada masalah. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini tentu secara teori atau secara realita sebenarnya sih. Ini faktor yang mempengaruhi. Jadi sekali lagi kalau adalah dari sisi konsumen, ini dari sisi produsen atau orang yang jualan. Biaya produksi ini akan mempengaruhi harga tentu. Artinya kalau misalkan biaya produksi sekian, kita mau jual berapa begitu. Kemudian teknologi yang dipakai kira-kira menggunakan teknologi seperti apa atau berfungsi nggak ke orang gitu. Jumlah penjual atau produsen. Semakin banyak penjual, semakin banyak pada orang di pasar. Harga barang lain. Artinya produk yang serupa itu mempengaruhi juga. Kalau produk yang serupa itu lebih baik, lebih murah, kita tuh akan berpengaruh pada barang yang kita tawarkan. Kira-kira seperti itu. Dan tentu fungsi penawaran yang paling baik adalah ketika memasukkan semua faktor-faktor ini. Gitu. Cuman secara sederhana tadi yang digunakan itu adalah hanya harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Kemudian pajak subsidi ini juga berpengaruh. Kalau sekarang apa namanya yang saya ikuti sih subsidi ini misalkan untuk motor. Sekarang ada apa motor listrik kemarin banyak tersendat penjualannya karena pemerintah menjadikan subsidi sekian begitu. Jadi tidak ada kepastian sehingga penjualannya menurun begitu. Ini juga berpengaruh. Kemudian yang ketiga itu keseimbangan pasar. Artinya kalau misalkan tadi ini kita bicara permintaan dari sisi konsumen sebagai pembeli, kemudian fungsi penawaran dari segi produsen orang yang jual. Nah, kalau yang dimaksud atau dihitung adalah barang yang sama, kalau jumlah barang yang diminta lebih banyak dari yang ketersediaannya, itu akan menjadi barang yang langka sehingga harganya mahal. Atau kebalikannya, barang yang tersedia itu lebih banyak
orang yang beli itu sedikit sehingga ada penumpukan sehingga nanti ada berbagai cara untuk dipromosi lah atau gimana caranya biar terjual. Nah, sekarang kalau misalkan di tengah-tengah artinya jumlah barang yang ditawarkan sama dengan barang yang diminta, maka itu kita namakan equilibrium, titik equilibrium atau keseimbangan pasar di sini. Equilibrium price atau apa namanya P equilibrium, terus di sini Q E. Nah, nanti kita akan mencari titik keseimbangan ini. Nah, di sini keseimbangan pasar ini adalah suatu kondisi ideal. Ya tentu ini adalah hal yang ideal, tapi pada kenyataannya tentu ini adalah hal yang didamba-dambakan oleh semua orang, cuman jarang terjadi ini karena orang yang mau membeli pengen harga semurah-murahnya, orang yang menjual pengen untung yang sebesar-besarnya begitu. Itu yang membuat jarang ketemu. Ada sih kemarin ada satu kayak misalkan apa namanya? Ada salah satu channel itu yang memang isinya itu mencari mencari produsen atau pembuat teknologi di kampung-kampung begitu atau yang bisnis-bisnismen yang kira-kira potensial gitu dan hasilnya apa namanya bagus gitu. Itu banyak yang bercerita tentang ini sebenarnya. Apa namanya pengelolaan peternakan yang dikombinasikan dengan apa pertanian gitu. Jadi ada satu kesatuan. Jadi apa yang kotoran hewannya jadikan pupuk tanaman begitu terus sampah tanamannya jadi apa gitu dia berputar begitu di situ. Nah salah satunya kemarin ada salah satu itu dia orang Blitar atau Tulungagung gitu ya pokoknya Jawa Timur dia mempelajari teknologi dari alat pertanian dan dia buat sendiri dan dia jual harganya di bawah yang impor-impor gitu. Jadi dia memang tujuannya memang biar petani semakin bisa menjalankan pertaniannya dengan teknologi yang kekinian. Cuma dengan seperti itu dia mendapat ancaman dari kompetitor-kompetitornya begitu. Kenapa dijual harga segitu gitu? Kenapa nggak disamakan dengan yang punya kita kayak gitu gitu. Cuma dia tetap di pendiriannya. Tentu kalau saya jual itu sudah ada untungnya harusnya begitu. Berarti kalau harganya di sana lebih tinggi, sangat tinggi, tentu itu sudah kita bisa melihat oh berarti perbedaannya sangat jauh. Berarti dia ngambil untungnya banyak kira-kira begitu. Itu memang yang ya siapa sih yang nggak pengen untung banyak ya? Tahu mandaban teman aja lah. Tak teman awal jual. Hah? Jual apa? Di mana? Yang betul. Itu ke Madura. Itu ke Madura itu pun Jakarta di Goa. Itu ke Madura nyaman. Nyaman itu ke Madura. Mau untuk ke Madura ini mau nang Jakarta itu ke Madura, nang Surabaya atau ke Madura. Mau nih Madura, masa tuh ke Madura deh. Atau ke Madura kapi berarti makin letak kak dua jam. Di mana rumahmu, Mada? Apa Ngrib? Ramenan. Dulu. Ramenan apa? Ramenan coba dulu orang. Sama apa? Pelengan. Lewat pelengan berarti kalau pulang. Tale pun. Nyaman lah jalan sana. Nyaman lah jalan. Dari pelengan terus nyaman. Sampai ke Pondok apa Karangturi ini? Hah? Sekarang dulu. Ya begitu. Jadi ini keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar itu ya tadi kalau jumlah permintaan itu dengan jumlah barang yang tersedia sama. Coba lah. Kira. Oke, gimana caranya untuk
menentukan titik setimbangnya, titik setimbang, titik keseimbangan. Jadi nanti kita akan mencari P-nya berapa, Q-nya berapa pada saat keseimbangan. Tadi kan kita bisa melihat bahwa apa namanya, grafik dari fungsi penawaran permintaan kan berbeda ya. Yang penawaran begini, yang permintaan begitu. Nanti kalau digambar bersama dia akan ada titik potongnya. Sehingga kalau digambarkan seperti ini. Jadi ini adalah fungsi permintaan, ini fungsi penawaran. Nah, titik temunya itu di tengah-tengah, ini yang disebut dengan titik keseimbangan. Gimana caranya? Ya tentu kita samakan persamaannya itu. Contoh, misalnya di sini diberikan fungsi permintaan suatu barang, ini adalah persamaannya P sama dengan 12 min Q. Kemudian fungsi penawarannya adalah P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Harga keseimbangan pasar, jumlah keseimbangan pasar, titik dari pasar, dan kapan grafiknya. Nah, di sini kan ini dalam bentuk P. P atau Q sebenarnya tidak ada masalah sih untuk apa namanya, menyatakan suatu persamaan. Di sini kita langsung untuk mencari titik keseimbangannya, kita langsung di sini dalam P, di sini dalam P. Berarti kita bisa menulis itu dengan P sama dengan 12 min Q. Yang kedua, P sama dengan 3 plus 0,5 Q atau Q per 2. Jadi sama-sama P di sini berarti saya tulis dengan 3 plus Q per 2 sama dengan 12 min Q. Jadi P ini saya ganti dengan P yang di bawah. Ini Q ya, bukan P. Ini yang tidak ada Q-nya saya pindah ke samping, jadi ini Q per 2. Di sini min Q ini saya pindah jadi plus Q sama dengan 12 min 3. Ini kan apa? Q per 2 kan setengah Q. Setengah Q, setengah tambah 1. Setengah tambah 1 berapa? Setengah tambah 1. 1,5. 1,5 itu gimana menuliskannya? 1,5 itu gimana menuliskannya? 1 per 2. Atau kalau digabung 1,5. Ini kan 1,5 gitu. Ini kalau digabung menjadi pecahan biasa 1 kali 2, 2 tambah 1, 3 per 2. Berarti ini 3 per 2 Q sama dengan 12 dikurangi 3 itu 12 kali 3 berapa? 9. Berarti Q-nya sama dengan 9 kalikan ini dibalik 2 per 3. 9 bagi 3? 3 kali 2? 6. Berarti Q-nya sama dengan 6. Q sama dengan 6. Ini kita masukkan ke manapun. Ya boleh yang ini atau yang ini. Misalnya kita masukkan yang pertama. Berarti P-nya sama dengan 12 min 6. Berarti P-nya sama dengan 6. Artinya titik setimbangnya itu adalah 6 kan QE, equilibrium, PE. Itu sama dengan 6,6. Jadi kalau misalkan digambarkan pada suatu apa namanya diagram kartesius, dia akan misalkan yang satunya begini, satunya misalkan begitu. Nanti ketemunya titik potongnya itu di sini. Di sini titiknya adalah 6,6. Titik potongnya. Begitu. Cara menggambarnya bagaimana? Sebenarnya di apa namanya? Dituliskan satu-satu. Di sini persamaannya yang pertama adalah P sama dengan 12 min Q. Kalau dari sini, dari sini, kalau Q-nya 0, maka P-nya berapa? Kalau Q-nya 0, teman dah? Berapa P, teman dah? Ya, kon mandari aman, aman sekelas. Kon mandari tadi kan. Mana?
Hah? 12. Q-nya 0, berarti P-nya berapa? Hah? Berapa? P-nya berapa? Iya. P di sini sama dengan 12 min Q. Kalau sekarang Q-nya saya ganti dengan 0, berarti P-nya berapa? Q-nya saya ganti dengan 0, berarti P-nya sama dengan 12 dikurangi Q-nya 0. Berarti 12 dikurangi Q-nya saya ganti dengan 0. Berarti 12 dikurangi 0, berarti berapa? Iya 12. Berarti titik yang pertama itu adalah Q, P, berarti 0,12. Kemudian, dan tetap yang ini. Jadi untuk menggambarkan garis atau persamaan ini kita butuh dua titik. Jadi yang kedua, kalau P-nya 0, berarti 0 sama dengan 12 min Q. Di sini 0, tinggal kita pindah Q-nya, berarti Q-nya sama dengan 12. Berarti titik yang kedua adalah 12,0. Ngerti ya? Ngerti apa tidak? Mana tak ngerti kepada? Dari mana di artinya ngerti apa aja? Oke, saya ulangi. Jadi di sini ada dua fungsi. Kita mau menggambarkan. Ini kan kalau ini saya gambar sembarang. Ini saya hapus dulu. Jadi untuk menggambar dua fungsi ini ada dua fungsi. P sama dengan 12 Q, kemudian P sama dengan 3 plus Q per 2. Untuk menggambar masing-masing ini kita butuh dua titik. Kalau yang tadi pada soal sebelumnya, kedua titiknya itu sudah ada. 60,100 dan berapa tadi ya? Berapa. Jadi kita tinggal meletakkan pada gambar diagram kartesius. Nah, di sini kita harus mencari. Jadi untuk pertama, kalau ini P sama 12 Q. Kalau Q-nya 0, di sini P-nya 12, berarti 0,12. Kalau P-nya yang 0, berarti di sini ketemu Q-nya 12, berarti titik yang kedua adalah 12,0. Kemudian kalau persamaan yang kedua itu adalah P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Dari sini berarti kalau Q-nya 0, berarti P-nya berapa? 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 Dari sini yang ini. P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Kalau Q-nya saya ganti dengan 0, berarti 0 kali 0,5 berapa? 0. 0 tambah 3? 3. Berarti titik yang pertama adalah 0,3. Kemudian, yang kedua, kalau P-nya 0, berarti persamakan jadi 0 sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. 0,5 Q kalau saya ganti ke sini, min setengah Q, saya tulis gini, 3. Berarti Q-nya sama dengan min setengah atau min 2 kali 3. Q-nya sama dengan min 6. Jadi titik yang kedua adalah min 6,0. Jadi kita punya apa namanya? Titik yang pertama itu ini 0,3 dan min 6,0. Kalau di persamaan pertama ini adalah 0,12 dan 12,0. Nah, kita gambarkan. Gambarkan pada kayak gini, 0,0. Yang pertama, misalkan yang pertama yang ini tadi ya, 12 0,12 apa? 12,0. Anggaplah di sini 6 12. Berarti ini pertama 12,0. Yang 0,12 ini ke atas 6 12 kira-kira di sini. Berarti ini adalah garisnya. Ini garis yang pertama, garis apa? P sama dengan min 12. Oh sorry, 12 min Q. Dari masjid tak ini hakim yang ngerti ya. Kata yakin ngerti marah diam. Cewek tak ini. Ini tak ini hakim paham lah. Kemudian ini titik yang kedua.
Kecil sabar kalau HP-nya gini lagi. Pola atau apa paham. Tapi perkara tetap tidak paham, sudah. Kayak kalian kalau nggak tak ejab sekali, tak kira paham. Yakin tak kira paham. Kayak mau gini lagi, pola. Ya orang tak paham, ya udah remang. Ya mana salah. Itu yang kedua, 0,3. Kalau di sini tadi 6, ini 0,3 di sini, sama min 6. Ini 6 di sini ya, 0,3 itu tengah-tengahnya di sini berarti. 0,6 kira-kira di sini. Ini gambarnya. Nah, pertemuannya ini 6. Ini 6 di sini 6. Jadi 6,6. Jadi boleh berarti. Jadi kalau mau mencari apa namanya langsung titiknya dengan cara ini langsung. Kemudian kalau misalkan digambarkan dengan cara kayak tadi, jadi mencari dua titik pada setiap persamaan. Dengan cara yang pertama kalau Q-nya 0, P-nya berapa? Ini 0,12. 0,12 di sini tadi. Terus kalau P-nya 0, Q-nya 12 di sini tadi. Kita sudah dapat dua titik, tinggal kita hubungkan jadi sebuah garis. Kemudian kedua, P sama dengan 3 plus setengah Q. Kalau Q-nya 0, P-nya 3. Kalau P-nya 0 ketemu di sini, Q-nya min 6. Berarti 0,3 dan min 6,0. 0,3 di sini, tengah-tengahnya antara 6. Kemudian min 6,0 di sini, X negatif di sini. Kita tarik garis, ketemu ini adalah gambar dari P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Nah, di sini titik apa? Titik potongnya itu merupakan titik keseimbangan, harga keseimbangan. Jadi harga keseimbangannya itu 6, jumlah keseimbangan juga 6. Karena di sini kebetulan hasilnya adalah 6,6. Begitu. Oke, seperti itu. Tidak ada pertanyaan kan ya? Hah? Ya, ada yang mau tanya? Enggak kan ya? Biar tahu sama. Kalau tidak ada, ini dikerjakan.